Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertemuan yang terakhir kita telah membaca bab yang ke-28 dari kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Pagi ini pasal yang ke-29. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun fi hadihi wa siratihi sallallahu alaihi wasallam fi naumihi wa intibahihi. Pasal berikut ini menjelaskan tentang petunjuk dan keseharian Nabi Muhammad SAW terkait tidur dan bangunnya. Qala rahimahullah, kana yanamu 'alal firashi taratan. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW tidur di atas kasur. Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan kasur Nabi SAW itu isinya adalah jalinan dan pintalan dari kalau pohon kurma itu diambil serat-seratnya ya dari serat-seratnya itu. Wa 'alan nita'i taratan. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW tidur di atas nita'. Nita itu selembar kulit binatang yang sudah disamak. Jadi alas yang terbuat dari kulit binatang itu namanya nita. Wa 'alal hasiri taratan. Kadang-kadang tidur di atas tikar. Kadang-kadang Nabi Muhammad tidur di atas tikar, dan tikar Nabi adalah tikar yang kasar. Ya, terbuat dari itu tadi yang dipintal atau dijalin dari pelepah-pelepah kurma itu. Wa 'alal ardi taratan. Kadang-kadang Nabi Muhammad tidurnya langsung di atas lantai. Wa 'alas sariri taratan baina rimalihi. Kadang-kadang Nabi Muhammad tidur menggunakan ranjang. Jadi Nabi Muhammad juga punya sarir. Sarir itu apa? Ranjang terbuat dari kayu, bahkan disebutkan jenisnya kayu jati. Jadi Nabi Muhammad itu punya tempat tidur ya. Kita bilangnya apa? Ranjang, betul? Ya. Dipan. Ya. Nabi Muhammad SAW kadang-kadang tidur di atas dipan. Nah, baina rimalihi. Alasnya itu bukan lantai tetapi kerikil-kerikil. Wa taratan 'ala kisa'in aswad. Kadang-kadang Nabi Muhammad tidur menggunakan selembar kain berwarna hitam. Inilah Nabi Muhammad SAW. Sangat sederhana. Ini alas tidur yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang tikar kasar, kadang selembar kulit, ya, kadang di atas kasur, ya, yang lebih empuk karena diisi dan di bagian dalamnya menggunakan serabut-serabut dan pintalan-pintalan dedaunan. Kemudian juga kadang-kadang Nabi Muhammad SAW tidur langsung di atas lantai tanpa alas. Kadang-kadang juga menggunakan dipan, kadang-kadang dengan selembar kain berwarna hitam. Qala rahimahullah, qala Abbad ibnu Tamimin an ammihi. Abbad bin Tamim bercerita untuk kita dari ayahnya, dari pamannya. Pamannya mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid. Saya pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di masjid, ya, dengan terlentang, wadi'an ihda rijlaihi alal ukhra,
posisinya meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Jadi Nabi Muhammad tidur, kemudian kakinya begini. Ya, itu sambil terlentang di masjid. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidur. Wa kana idza awa ila firashihi lin-naum, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam apabila sudah berposisi di atas kasurnya untuk bersiap-siap tidur, beliau membaca doa bismika Allahumma ahya wa amutu, bismika Allahumma ahya wa amutu. Artinya dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Artinya aku hidup dan aku mati itu semuanya dengan menyebut namamu ya Allah. Wa kana yajma'u kaffaihi. Sebelum tidur Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kedua telapak tangannya. Ya. Tsumma yanfuthu fiha, untuk kemudian nanti meniup kedua telapak tangan tadi. Sebelumnya wa yaqra'u fihima, beliau membaca dengan kedua telapak tangan yang sudah dikumpulkan tadi, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Tsumma yamsahu bihima, kemudian menggunakan kedua telapak tangan tadi beliau mengusapkan mastata'a min jasadihi, ke seluruh tubuhnya yang mampu disentuh. Setelah tadi diusap-usapkan semampunya. Bahkan dalam satu riwayat itu dikatakan, kita lanjutkan, yabda'u bihi ma'ala ra'sihi wa wajhihi. Beliau mulai mengusapkan itu dari arah kepala dan wajah, wa ma aqbala min jasadihi, dan tubuh bagian depan. Yaf'alu dzalika thalatha marratin. Beliau lakukan itu diulang sebanyak 3 kali. Ini sunnah atau ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang sudah sering dan sudah ditinggalkan oleh banyak orang. Padahal inilah tidur yang terbaik, ya, sehingga mudah bangun, ya, kemudian gampang kalau ingin beribadah di tengah malam, sehat badannya, kemudian juga segar. Wa kana yanamu ala shiqqihil aiman. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu kalau tidur menggunakan lambung sebelah kanan. Wa yadha'u yadahul yumna tahta khaddihil aiman. Beliau meletakkan tangan kanan di bawah pipi sebelah kanan. Jadi Nabi Muhammad itu kalau tidur posisinya begini. Ya, telapak tangan kanan di bawah pipi sebelah kanan. Tidurnya ala syikihil aiman. Begini. Baik, thumma yaqulu, kemudian setelah dalam posisi seperti itu Nabi Muhammad berdoa pakai bantal, boleh, karena Nabi Muhammad juga punya bantal, ya. Nabi Muhammad juga punya bantal. Nabi Muhammad kemudian berdoa, Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, selamatkanlah aku dari azabmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Wa kana yaqulu idza awa ila firashihi. Kadang-kadang juga Nabi Muhammad SAW berdoa ketika sudah siap-siap di atas kasur. Beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, alladzi at'amana, yang sudah memberikan makan untuk kita, wasaqana, memberi minum untuk kita, wa kafana, yang sudah melindungi kita, wa awana, dan sudah memberikan keselamatan untuk kita.
fakam mimman la kafi'a lahu wala mu'wiya. Karena banyak orang yang Allah tidak cukupkan untuknya dan Allah tidak memberikan keselamatan untuknya. Dzakarahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi prosesi tidurnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu ternyata juga teratur ya, ada langkah-langkahnya. Qala wa dzakara aidan annahu kana yaqulu idza awa ila firashihi. Ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika sudah berposisi di tempat tidur, beliau berdoa, Allahumma rabbas samawati wal ardi. Ya Allah, Rabb langit dan bumi. Wa rabbal arsyil azim, Rabb arsy yang besar. Rabbana wa rabba kulli syai'in, Rabb kita dan Rabbnya semua. Falikal habbi wan nawa, yang memecahkan biji-bijian, artinya untuk kemudian bisa tumbuh tunas dan hidup. Munzilat Taurati wal Injili wal Quran, zat yang telah menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli dzi syarrin, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan setiap makhluk yang punya kejahatan. Anta akhirun binasiyatihi, engkaulah yang memegang dan menguasai ubun-ubunnya. Antal awwalu falaysa qablaka syai'un, engkau adalah zat yang paling awal, tidak ada sesuatu yang ada sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un, engkau adalah zat yang paling akhir, maka tidak ada lagi yang ada setelahmu. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un, engkau adalah zat yang zahir, tidak ada yang ada di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'un, engkau adalah zat al-batin yang tidak ada di bawahmu sesuatu apapun. Iqdi anna daina wa aghnina minal faqri, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami, ya Allah, cukupkanlah kami agar tidak hidup dalam kefakiran. Hadis riwayat Muslim. Ini termasuk doa yang bila diamalkan tentunya ya dengan sepenuh hati dan seikhlas-ikhlasnya, Allah Subhanahu wa taala akan membantu. Ya, sebelum tidur membaca doa untuk dibebaskan dari hutang dan juga diselamatkan dari kefakiran dan kemiskinan. Qala rahimahullah wa kana sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha minal laili qala, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam apabila terbangun di malam hari, beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanak, Allahumma inni astaghfiruka li dzanbi, ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepadamu atas dosa-dosaku. Wa as'aluka rahmataka, dan aku berharap rahmatmu. Allahumma zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, ya Allah jangan engkau palingkan hatiku setelah engkau berikan hidayah untukku. Wahabli min ladunka rahmatan, ya Allah curahkanlah rahmatmu untukku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Wa kana idzan tabaha min naumihi, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam apabila benar-benar sudah bangun dari tidur, kalau doa di atas tadi itu hanya terbangun sebentar untuk kemudian tidur lagi. Yang berikutnya ini kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah benar-benar bangun dari tidur, beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberi kesempatan hidup lagi untuk kita setelah Allah Azza wa Jalla membuat kita mati sementara. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Tsumma yatasawwaku, bangun tidur, baca doa, kemudian beliau bersiwak. Ya, beliau bersiwak, dan Nabi Muhammad itu sering sekali siwaknya. Sebelum sholat bersiwak, bangun tidur bersiwak, mau masuk rumah bersiwak. Ya. Jadi dalam satu hari satu malam Nabi Muhammad memperhatikan kebersihan gigi. Ya, kebersihan
gigi. Kalau kita katakan siwak itu tidak tersedia secara berlimpah, maka tetap para ulama kemudian memberikan arahan ya sudah menggunakan pasta gigi. Nah, karena satu dari sekian banyak hikmah dan manfaat dari bersiwak adalah untuk menjaga kesehatan dan kebersihan gigi. Kemudian yang kedua, supaya tidak mengeluarkan bau yang tentunya nanti akan mengganggu. Qala wa rubbama qara'a al-ashral ayati min awakhir Ali Imran. Kadang-kadang setelah beliau bangun, ini yang dimaksud adalah bangun di malam hari, ya, bangun dari tidur malam, beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Min qawlihi, yang dimulai dari firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian dan perubahan siang dan malam, dan seterusnya, ila akhiriha, sampai ayat yang terakhir. Artinya 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Wa qala, kadang-kadang juga Nabi Muhammad berdoa ketika bangun dari tidur, Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji hanyalah untukmu, anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, engkau adalah cahaya langit dan bumi beserta seluruh yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, segala puji hanyalah milikmu, anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, engkau adalah yang memberikan kekuatan, yang menegakkan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, segala puji hanyalah untukmu, antal haqqu, engkau adalah zat yang maha benar. Wa wa'dukal haqqu, janjimu adalah janji yang benar. Wa liqa'uka haqqun, pertemuan dan perjumpaan denganmu itu benar dan pasti. Wal jannatu haqqun, surga itu benar. Wan naru haqqun, neraka pun benar. Wan nabiyyuna haqqun, para nabi itu benar. Wa Muhammadun haqqun, Muhammad itu benar. Was-sa'atu haqqun, hari kiamat itu benar. Artinya benar itu benar-benar ada dan pasti terjadi. Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamulah aku berislam dan berserah diri. Wa bika amantu, hanya kepadamulah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, hanya kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, hanya kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, hanya kepadamu ya Allah aku menuntut hak-hakku. Wa ilaika hakamtu, dan hanya kepadamu lah aku berhukum. Faghfirli, ampunilah aku, ma qaddamtu wa ma akhartu, atas kesalahan yang sudah pernah aku lakukan dan kesalahan yang nantinya pasti aku lakukan, karena manusia tidak bisa lepas dari kesalahan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan kesalahan yang saya lakukan secara terang-terangan. Anta ilahi, engkau adalah sesembahanku. La ilaha illa anta. Qala rahimallahu wa kana yanamu awwalal laili, Nabi Muhammad itu punya kebiasaan untuk tidur di awal malam. Wa yaqumu akhirahu, sehingga beliau segar dan semangat untuk bangun di akhir malam. Ya, memang demikian, ya. Kita sendiri sudah bisa merasakan itu. Kalau kita tidurnya terlambat, ya bangunnya susah dan berat. Tapi kalau selesai sholat isya, langsung cepat-cepat tidur, subhanallah, jam 1, jam 2, kemudian bisa terbangun secara otomatis. Ya tergantung kemudian itu nanti niat dan tekadnya. Setelah bangun dia mau lanjutkan bangunnya, atau kemudian dia ingin tidur kembali. Tetapi terkait tentang tidur di awal malam, itu memang berdampak baik untuk cepat bangun di akhir malam. Ya. Qala wa rubbama, tapi kadang-kadang juga sahira awwalal laili, Nabi Muhammad SAW tidak tidur di awal malam. Kenapa? Fi masalihil muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin, menerima tamu, menerima rombongan, bermusyawarah. Ya. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari, satu bab oleh Imam Bukhari, termasuk juga
Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan keluarganya di awal malam. Udah selesai, langsung tidur, segera istirahat. Nah, jadi memang itu sunnah Nabi SAW. Baik. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Dan Nabi Muhammad SAW itu meskipun kedua mata beliau itu tertidur, tetapi hatinya tidak tidur. Dan ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan meskipun kita bercanda kemudian berkata, aku ki turu ming krungu misalkan. Aku ki turu ming aku yang ngerti. Enggak bisa seperti itu, karena yang demikian hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza nama lam yuqizuhu hatta yakuna huwa alladhi yastayqizu. Nabi Muhammad itu kalau sudah tidur, keluarganya atau sahabatnya tidak membangunkan, karena beliau sendirilah yang akan bangun. Nggak perlu dibangunkan, Nabi Muhammad sudah bisa bangun sendiri. Baik. Karena apa? Karena kedisiplinan dan kebiasaan yang sudah terbentuk itu, sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza arrasa bilailin ittaja'a ala shiqqihil ayman. Nabi Muhammad itu kalau istirahat atau tidur di malam hari, beliau ittaja'a ala shiqqihil ayman. Beliau tidurnya dengan miring menggunakan lambung sebelah kanan, seperti yang kita contoh dan praktekkan tadi. Ya. Wa idza arrasa qubaila subhi nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Tapi kalau beliau tidurnya sesaat sebelum subuh, karena di antara sunnah Nabi SAW adalah berbaring sebentar sebelum berangkat untuk sholat subuh di rumah. Nah, tapi kalau tidak punya tekad jangan, nanti kebablasan, ya kan? Jadi misalkan selesai selesai sholat witir, ya, kemudian menunggu azan, kemudian azan subuh dikumandangkan, selesai azan subuh dikumandangkan, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Nah, selesai sholat sunnah 2 rakaat itu ada jarak sampai qomat subuh. Nah, jarak yang sangat pendek itu Nabi Muhammad kadang-kadang di rumah, dan rumah Nabi Muhammad itu juga bergandengan dengan masjid. Itu jelas ya, bergandengan dengan masjid. Itu Nabi Muhammad arrasa. Arrasa itu artinya tidur set gitu. Tapi caranya bagaimana? Nasaba dhira'ahu, beliau tegakkan hasta wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Jadi tidurnya begini. Ya. Kalau sudah seperti ini nggak mungkin terlelap lah. Kalau terlelap berarti ya apa? Rampuh ya. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya tidurnya cuma sat. Begitu aja. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, qala rahimallahu taala faslun. Satu lagi, fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fir rukubi. Ya, pasal ini menjelaskan tentang petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam berkendaraan, ya, dalam berkendaraan. Qala rahimallahu raqiba sallallahu alaihi wasallam al-khaila wal ibila wal bighala wal hamira. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu naik kuda, unta, bighal itu peranakan atau persilangan dari kuda dan himar. Wal hamir itu himar, yaitu apa? Keledai. Dan itu menunjukkan ketawaduan Nabi. Zaman dulu bagi masyarakat jahiliyah, berdasarkan pandangan status di masyarakat, seorang tokoh ya yang dihormati, yang kemudian punya kedudukan tinggi, itu nggak pantas naik himar, nggak pantas naik keledai. Keledai itu cuma untuk orang rendahan saja. Tapi bagi Nabi Muhammad tidak demikian. Beliau mengajarkan ketawaduan dan kerendahan hati. Artinya ya kita pun begitu, jangan pilih-pilih. Naik mobil elek emoh aku, misalkan. Naik motor yang pulak-pulak aku, jangan. Ya, tapi sudah, asalkan kendaraan itu bisa dipakai. Warakibal farasa musrajatan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kadang-kadang naik kuda dengan berpelana. Taratan ya, wa iriyan ukhra. Kadang-kadang juga beliau berkuda tanpa pelana. Mudah-mudahan suatu saat kita juga punya kuda di sini, meskipun sepasang ya, Mbah Mo. Pakai berkuda gratis buat santri dan ikhwan-ikhwan insyaallah.
Karena itu olahraga berkuda adalah olahraga yang paling baik. Nabi Muhammad mengatakan al-khailu fi nawasihal khairu ila yaumil qiyamati. Yang namanya kuda pada ubun-ubunnya itu banyak kebaikan sampai hari kiamat. Itu sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kana yujriha fi ba'dil ahyan. Kadang-kadang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memperlombakannya. Lomba balapan kuda, kadang-kadang balapan unta, kadang-kadang. Wa kana yarkabu wahdahu wa huwal aktsar. Seringnya Nabi Muhammad naik sendirian. Naik kuda sendiri, naik onta sendiri, naik bighal sendiri, naik keledai sendiri. Wa rubbama ardafa khalfahu 'alal ba'ir. Kadang-kadang beliau juga memboncengkan orang di belakangnya kalau naik onta. Wa rubbama ardafa khalfahu wa arkaba amamah. Kadang-kadang Nabi Muhammad memboncengkan itu di belakang, kadang-kadang memboncengkannya di depan. Fakanu thalathatan 'alal ba'ir. Sehingga ada 3 orang di atas onta. Ada satu di belakang, satu di depan, dan Nabi Muhammad di tengah. Wa ardafar rijal. Kadang-kadang Nabi Muhammad memboncengkan laki-laki, sahabatnya, keluarganya. Wa ardafa ba'dha nisaihi. Bahkan kadang-kadang juga Nabi Muhammad membonceng istri-istrinya. Wa kana aktsaru marakibihi al-khayla wal ibila. Tapi yang paling sering digunakan oleh Nabi Muhammad adalah kuda dan unta. Jadi boleh naik motor boncengkan siapa? Ya, boncengkan istri, boncengkan teman, boncengkan anak. Terus anak di depan, anak di belakang, bonceng 3 juga boleh. Kecuali aturannya yang bonceng 3 itu yang besar-besar, gede-gede, itu mungkin ada aturan tersendiri. Kalau masih kecil diperbolehkan, dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Adapun besok pagi insyaallah itu terkait jual beli yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.